Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 28 Januari 2026. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 79. Saudara, mari siapkan hati, jiwa, dan raga untuk menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang baru, hari yang Engkau siapkan bagi kami. Terlebih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya anugerah ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Namun sebelum semuanya kami nikmati, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memberi hati kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami baca, bukan kami hanya dengarkan di telinga, tetapi meresap ke dalam hati dan menjadi surya bagi kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu, dikuatkan dalam iman, dan dimampukan untuk hidup dalam terang serta damai-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 79. Nyanyian pujian Sakaria. Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian, keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Amin. Disinari oleh surya pagi dari tempat tinggi. Itulah tema kita saat ini. Saudara, cobalah membayangkan situasi di mana Anda sedang melakukan perjalanan panjang di lembah yang curam pada malam hari. Tidak ada alat penerang selain bintang-bintang di langit. Sesekali terlintas kilatan mata binatang-binatang buas yang mengintai. Waktu terasa berjalan lambat dan mencekam. Anda mencoba waspada, tetapi tidak yakin bisa bertahan sampai kapan. Setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan. Dalam situasi ini, masih adakah harapan? Nyanyian Sakaria adalah kesaksian tentang harapan yang selalu ada. Setelah mendapat kabar tentang kelahiran anaknya, ia menjadi bisu.
Ini adalah tindakan simbolik dari Allah. Manusia yang hidup dalam kegelapan karena dosa akan segera melihat terang. Allah telah berjanji untuk melepaskan umatnya dan Ia akan selalu menepati janjinya. Pada bagian akhir pujiannya, Zakaria menggambarkan kedatangan Mesias seperti cahaya mentari pagi dari tempat yang tinggi. Istilah surya pagi dari tempat yang tinggi melambangkan kasih dan rahmat Allah yang membawa pengharapan baru, memulihkan hidup yang remuk, dan memberi arah yang benar dalam perjalanan hidup manusia. Kelak, Yohanes akan bersaksi bahwa surya pagi yang dimaksudkan dalam nyanyian ini adalah Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah hatimu masih diliputi kegelapan? Atau sedang merasa sangat terpuruk dan bagimu tidak ada harapan? Ingatlah, harapan itu selalu ada. Yesus sang surya pagi dari tempat yang tinggi akan menuntunmu keluar dari situasi yang sulit itu dan menuntunmu berjalan dalam damai sejahtera. Sang terang itu akan menyinari setiap sudut hatimu dan membimbingmu dalam damai. Tinggallah dalam Yesus, karena Dia bukan hanya sumber, melainkan damai sejahtera itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari menyatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah sumber terang dan keselamatan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, membawa doa syafaat kami bagi sesama kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengunjungi dan membebaskan umat-Mu, dan oleh kasih-Mu Engkau menyinari dunia ini dengan surya pagi dari tempat yang tinggi. Kami berdoa bagi kami semua yang akan memulai kehidupan kami hari ini. Bimbing langkah kami di jalan damai-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai hal yang akan mengganggu kami untuk berjalan pada jalan kebenaran-Mu melalui segala aktivitas kami. Dan berkenan Tuhan memakai hidup kami menjadi saluran terang dan kasih bagi sesama. Dikuatkanlah kami yang berada di dalam berbagai gumul, entah sakit penyakit, ataupun dalam upaya untuk berjuang di dalam mencari pekerjaan, di dalam gumul-gumul keluarga, bahkan juga dalam perjuangan pendidikan anak cucu kami. Kami percaya terang-Mu akan terus menerangi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang terbaik yang boleh kami rasakan, baik hari yang berlalu maupun yang akan kami dapatkan pada hari ini. Bersyukur atas pertambahan usia, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk semangat baru, dan setiap perjuangan kami semuanya berada dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, di mana kami selaku hamba-hamba-Mu hidup dalam satu persekutuan. Bahkan semua gereja-gereja di manapun berada di muka bumi ini. Kami berdoa, kiranya gereja setia menjadi saksi terang Kristus, memberitakan pengharapan, pengampunan, dan damai sejahtera di tengah dunia yang sering diliputi oleh kegelapan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, dianugerahkanlah hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar keputusan yang mereka ambil membawa terang kehidupan dan kesejahteraan bagi semua orang. Diberkatilah semua umat-Mu Tuhan yang menyatu dalam renungan pada pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhi kami sekalian.
Ya Bapa, semua doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang yang datang ke dunia ini. Amin. Saudara, Tuhan mengutus di tengah-tengah perjalanan kehidupan hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati.